Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 2. Ya, pembelajaran 1. Keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, perhatikan dan dengarkan apa kata Siti. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo mengamati anak-anak. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Nah, di sini ada Tugu ya, Tugu Jogja. Nah, di sini ada Tugu Jogja. Ini adalah simbol Tugu Jogja. Ada di pusat kota Jogja ya. Kemudian di sini ada tempat wisata Candi Prambanan. Ya, ini Candi Prambanannya. Mungkin kalian ada yang sudah mengunjungi Candi Prambanan. Jadi kalian tahu ya. Nah, kemudian ini upacara adat grebek mulut ya dalam memperingati Maulid Nabi. Nah, di sini ada gunungan anak-anak. Ya, di sini adalah pegawai atau abdi raja atau kesultanan ya. Kemudian di sini ada transportasi andong ya. Di sini ada kuda yang menarik andong ya. Dan ini adalah transportasi khas di Yogyakarta. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Nah, kalian bisa menuliskan cerita tentang keunikan daerah kalian masing-masing ya. Nah, ini seperti ini contohnya anak-anak. Karena ibu berasal dari daerah Cirebon, maka ibu membuat cerita tentang keunikan kota Cirebon. Kalian bisa membacanya ya. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks cerita berikut. Judulnya Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang.
Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Biksumi, dayang kepercayaannya. Biksumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat air yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi anak-anak. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Ya, cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita fiksi dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Karya sastra ini biasanya menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dari penulis. Nah, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Ya, tokoh utamanya yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Ya, bagus sekali. Yaitu tokoh tambahannya para jin yang membantu membangun candi ayah Roro Jonggrang, Biksumi, dayang kepercayaan. Ya anak-anak, Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh karena itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi.
Ayo mengamati. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Nah, di sini gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Itu disebut gaya ya. Ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1. Menendang dan menghentikan bola ya. Langkah kegiatan adalah siapkan sebuah bola sepak. 2. Lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. Letakkan bola di lantai. Kemudian tendang bola ke arah temanmu. Minta temanmu menghentikan gerakan bola. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Ya, saat bola ditendang, maka bola akan bergerak, melayang, dan berpindah tempat. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Ya, bola akan berhenti bergerak karena ada gaya yang menahan bola untuk berhenti bergerak. Kemudian yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya juga ya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, saat bola diam artinya tidak ada gerak. Setelah dilakukan gaya atau ditendang, maka bola bergerak, melayang, dan berpindah tempat. Saat bola dihentikan dengan gaya menahan bola, maka bola pun berhenti bergerak. Nah, sekarang percobaan kedua. Menarik mobil mainan ya. Langkah kegiatan 1. Siapkan sebuah mobil mainan. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Nah, sekarang apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, ada perubahan saat mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat. 2. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Ya, yang terjadi adalah perubahan kecepatan gerakan mobil mainan itu, yaitu dari lambat menjadi cepat karena adanya gaya tarik dan gaya gesek. Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, kesimpulannya adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka perpindahan atau kecepatannya semakin besar pula. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, tentu saja terdapat perubahan karena gaya dapat merubah arah gerak benda. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Perubahan tersebut terjadi saat mobil ditarik lurus berubah arah menjadi belok ke kiri atau ke kanan. Perubahan ini juga mempengaruhi kecepatan mobil ketika berbelok. Saat belok, kecepatannya agak berkurang.
Nah, sekarang kamu menarik mobil mainan dari lurus, lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, kesimpulannya adalah satu, gaya dapat merubah posisi benda. Dalam hal ini terdapat perpindahan benda. Kemudian, nomor dua, gaya juga dapat merubah kecepatan benda. Ketiga, jenis gaya pada percobaan tersebut adalah gaya tarik karena ada tarikan, gaya otot karena saat menarik dilakukan oleh otot manusia. Ketiga, gaya gesek karena ada gesekan antara permukaan lantai dengan roda mobil mainan. 4. Semakin besar gaya yang diberikan, maka perpindahan dan kecepatannya semakin besar. Nah, sekarang gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Ya, contohnya bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang. Kemudian yang kedua, besi yang awalnya diam jika didekatkan magnet maka akan tertarik atau menempel pada magnet. Kemudian di sini kaleng minum akan penyok jika kita injak atau tekan dengan kuat. Gaya merubah bentuk benda. Kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Kemudian mobil dibelokkan untuk menghindari tabrakan. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini ya. Silahkan kalian menulisnya di sini. Kemudian materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik, jelaskan. Nah, ini juga kalian tulis ya di sini. Materi apa yang masih belum kamu pahami, jelaskan. Ya, silahkan kalian menulis di sini. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Nah, di sini kalian tulis ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Ya, di sini juga kalian tulis. Beri tanda centang pada kotak di dekat gambar sesuai perasaanmu. Di sini ada senang, biasa, tidak senang. Ya, silahkan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Dan Ibu mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang disampaikan dalam video ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.